Dan aku bilang ke istriku, mungkin waktu kita sebentar di dunia. Aku bilang ke istriku, mungkin waktu kita cuma sedikit di dunia. Namun, jika kamu ikhlasin saya mencari nafkah untuk kamu, saya berjihad mencari nafkah untuk kamu. Insya Allah kita akan punya waktu yang lebih panjang dan sangat panjang, dan itu abadi, kelak di surganya Allah. Ya, itu bisa jadi kunci jawaban. Memang nanti akan bilang, lah kamu emang beriman-iman banget, sholat aja Senin Kemis, udah kayak orang puasa. Ya enggak, saya mau hijrah. Bilang aja ke istri seperti itu. Ya. Saya mau hijrah. Kafah. Memang, ya secara kafah. Ya memang saat ini mungkin saya akan kehilangan waktu beberapa bulan. Ya. Mungkin yang ngadepin ya, nggak tahu ya bulan apa tahun ya. Aku nggak tahu hukuman seperti itu seperti apa. Cuman jika kamu ikhlaskan, ini semua karena aku mau hijrah, karena Allah, kamu ikhlaskan, insya Allah Allah akan ganti dengan timing yang jauh lebih panjang di surganya. Setelah dia belajar dengan anak-anak MCI, wah dia takut langsung sama riba. Pak, saya mau keluar. Tapi kalau saya keluar sekarang, karena masih 2 tahun lagi nih, penebusannya saya harus bayar 150 juta. 150 juta, Masya Allah. Nah, kalau nggak bayar, mungkin masuk bui. Nah, Jal. Yes. Nih, kebetulan nih ada masuk juga nih. Oke. Pertanyaan. Ada mualaf. Kerja di bank. Bank A lah. Mungkin dia disekolahin dulu sama bank ini nih. Jadi kan harus ngabdi kan. Iya, betul. Ada ikatan dinas ya? Ya. Setelah dia belajar dengan anak-anak MCI, wah dia takut langsung sama riba. Pak, saya mau keluar. Tapi kalau saya keluar sekarang, karena masih 2 tahun lagi nih, penebusannya saya harus bayar 150 juta. 150 juta, Masya Allah. Nah, kalau nggak bayar, mungkin masuk bui. Mungkin, wallahualam. Dan udah ada keinginan yang sangat kuat, giro yang sangat kuat untuk saya udah hijrah aja, udah. Saya udah nggak mau lanjut lagi. Nah, menurut antum gimana nih? Oke. Untuk seperti ini juga pernah saya alami ketika mengajak teman di asuransi juga loh. Yang sama, masih ada ikatan dinas gitu. Yang kalau dia keluar itu harus bayar sekian puluh juta. Nggak sampai 150 juta gitu. Jadi waktu itu akhirnya dia mengupayakan dengan cara meminjam kepada pihak keluarga. Oke, meminjam kepada pihak keluarga yang dia yakin bahwa kalau keluarga dipinjami itu tidak akan meminta ganti lebih. Nggak ada riba lah ya? Nggak ada ribanya. Kenapa? Karena ini untuk menolong. Jadi dia... Kalau keluarganya nggak punya duit gimana? Ke teman. Kalau temannya nggak punya duit? Oke. Dalam hal ini akhirnya dia, kalau kasusnya nomor saya itu, akhirnya dia memang punya anggota keluarga yang cukup mampu gitu ya, yang akhirnya dipinjamkan gitu. Nah, tapi dalam salah satu sesi kajian dengan ustadz yang memang berpengalaman dalam hal harta muamalah ini, pernah ada jamaah yang diberikan nasihat berusaha dengan semampunya. Artinya meminjam, kalau dengan semua pihak tidak bisa, kayak gitu ya. Dia mengambil sikap mencari mudarat yang lebih kecil. Oke. Gitu. Artinya apa tuh? Misalnya gini, ketika dia misalkan keluar, memaksakan diri keluar, dan itu berimpact kepada dia harus dipidana, dia akhirnya masuk penjara, akhirnya bisa jadi itu akan impactnya itu kepada keluarga dia. Artinya, jadi keluarganya malah si bapaknya ini ya, akhirnya malah dibui, nggak bisa mencari nafkah, malah keluarganya yang terbengkalai. Jadi solusinya ambil mudarat yang lebih kecil. Artinya, jadi kalau dia mau memutuskan tetap di sana, dia mengingkari seyakin-yakinnya bahwa ini adalah pekerjaan yang riba, hartanya bukan harta yang halal. Jadi dia mengambil secukupnya untuk kebutuhan keluarganya. Misalkan dia memiliki kebutuhan itu sekian juta, dari gaji dia cukup ambil segitu, sisanya ditabung semaksimal mungkin sampai dia kira-kira bisa mengumpulkan untuk membayar penaltinya.
memang dia mengambil selama itu dia masih memakan harta riba, tapi dia harus mempertimbangkan mana mudarat yang lebih kecil seperti itu. Atau ya mungkin kalau misalkan ketemu dia ya, dengan lembaga-lembaga sosial kayak gitu ya, dakwah yang mungkin memiliki dana umat gitu ya kan. Selesai ada masjid gitu ya, masjid yang memiliki dana khusus untuk mereka yang punya masalah dengan riba, ya, dibantu dilunasi, dipinjamkan untuk membayar seperti itu. Kalau dia bisa menemukan itu jauh lebih baik. Tapi sekali lagi melakukan ikhtiar terbaik dan menyangka dalam hati bahwa ini adalah saya ada di pekerjaan yang ada ribanya, saya menyangkal bahwa ini adalah memang dosa riba dan hanya mengambil minimum untuk yang kebutuhan yang terkecil aja. Seperti itu kali. Iya, bisa seperti itu. Karena banyak pertanyaan juga, saya juga seperti itu. Dan banyak pertanyaan dari orang-orang yang DM mungkin atau WhatsApp ke admin, dan admin meneruskan ke saya tentang bagaimana jika mereka nggak punya solusi untuk yang praktis keluar dari riba tadi. Dan saya lebih banyak menyarankan mereka mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi hukum. Paling tidak itu hukumnya dunia. Karena kalau tadi mungkin ini beda ya, mungkin sudut pandang dari ustadznya juga beda. Saya tidak menyalahkan juga. Cuman kalau saya dimintai hal seperti itu, saya lebih baik menghadapi hukum dunianya. Karena mengambil mudorot yang terkecil sekalipun, hukumnya nanti di akhirat. Bebas di dunia, di akhirat nggak akan bebas. Di akhirat pasti akan ketemu lagi melanggar hukum Allah yang terkecil sekalipun akan menghadapi persidangannya kelak di yaumil mahsyar. Kalau saya lebih baik menghadapi hukuman dunianya, ya udah masuk sel aja. Bisa jadi dengan masuk sel itu dia taubat nasuha dan bahkan dosa-dosa lalunya dihapus. Walaupun nanti terjadi kezoliman, tapi nggak apa-apa, ngomong dulu sama keluarga istri, ngomong kasih tahu ke istri ya kan, bahwasanya ya ini ada seperti ini, ya udah saya jalanin. Kayak tadi sisa 2 tahun 150 juta, ya gimana mah 150 juta, pinjam sana sini udah nggak ada, ini itu udah nggak ada yang bisa bantu, selesai, ya udah mama ikhlasin aja. Nah aku selalu kalau yang dulu ya aku punya bahasa itu sama nih. Aku tipikal orang yang jarang pulang, kebanyakan di luar. Ini aja kan ketemunya di Garut. Jarang pulang. Dan aku bilang ke istriku, mungkin waktu kita sebentar di dunia. Aku bilang ke istriku, mungkin waktu kita cuma sedikit di dunia. Namun, jika kamu ikhlasin saya mencari nafkah untuk kamu, saya berjihad mencari nafkah untuk kamu. Insya Allah kita akan punya waktu yang lebih panjang dan sangat panjang, dan itu abadi. Kelak di surganya Allah. Ya itu bisa jadi kunci jawaban. Memang nanti akan bilang, lah kamu emang beriman-iman banget, sholat aja Senin Kemis, udah kayak orang puasa. Ya enggak, saya mau hijrah. Bilang aja ke istri seperti itu. Ya. Saya mau hijrah. Kafah. Memang, ya secara kafah. Ya memang saat ini mungkin saya akan kehilangan waktu beberapa bulan. Mungkin yang ngadepin ya nggak tahu ya bulan apa tahun ya. Aku nggak tahu hukuman seperti itu seperti apa. Cuman jika kamu ikhlaskan, ini semua karena aku mau hijrah, karena Allah. Kamu ikhlaskan, insya Allah Allah akan ganti dengan timing yang jauh lebih panjang di surganya. Yang itu cara menjawabnya. Ini versi saya kali ya. Iya. Silakan. Banyak orang juga bilang saya, kok jangan versi antum kok, susah ngejalaninnya, cari versi yang lebih gampang. Saya pikir kehidupan itu selalu mudah loh, yang bikin ribet itu orangnya. Life is so simple. Jalanin kehidupan kan sudah ada Quran ya, sama kayak kita nyalain TV sudah dapat manual book. Gimana cara cari channel atau cara cari apa ya namanya, cari signal. Buka aja manual book. Oh pencet ini. Pencet ini. Dah, dapat tuh. Kan gampang ya? Sama kan? Dengan kehidupan ini. Gimana caranya ini? Buka Quran.
Nah ini ada petunjuk nih, begini. Pengen yang lebih lengkap, ada riwayatnya, cari hadisnya. Bukan. Tinggal jalanin, nggak usah ribet. Makanya saya selalu bilang, kehidupan itu mudah. Yang bikin itu menjadi tidak mudah adalah manusia. Ya. Cara yang beliau tadi sampaikan, boleh nggak ya? Boleh. Memperkecil. Semoga Allah panjangkan usianya untuk dia bertaubat kelak di akhir periodenya. Amin. Masalahnya kalau sampai akhir periode, umurnya nggak nyampe. Kita nggak tahu. Ngeri ya? Yang ngambil yang paling minim mudaratnya, dia menyangkal. Persangkalannya belum tentu diterima Allah. Nah, kalau mungkin ya Mas Rijal menyarankan untuk cari yang paling kecil mudaratnya. Kalau saya bilang ada yang 0, ambil yang itu. Dan Allah kasih kita otak itu untuk berpikir bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita. Yang tadi, mohon maaf, saya hijrah dari gini. Demi kamu dan anak-anak. Supaya kalian berhenti makan uang haram. Namun resikonya adalah saya harus begini. Kasih tahu. Harus bayar 150 juta atau saya tetap mengadi 2 tahun. Boro-boro 2 tahun itu umur saya nyampe. Kalau nggak nyampe gimana? Saya nerima dosa yang sangat lama. Dan itu jariahnya panjang. Dan segala macam. Beri pengertian yang baik terhadap istri. Karena biar gimana? Istri itu gambaran dari suami dan suami itu gambaran dari istri. Nih kan suami istri kan dipasangkan sama Allah sekufu. Enggak saya sama. Ya kan sekufu itu ya sama, berarti sama. Ya, bagaimana kalian harus bisa mendidik istri kalian juga. Dan saran saya ambil misalnya ada konsekuensi hukum ya. Ya, singkapi dengan dewasa aja. Gentleman. Atau mungkin gitu kayak kalau masih ada opsi satu lagi. Nah, coba banknya mungkin diajak diskusi secara kekeluargaan, sampaikan apa adanya, sampaikan bahwa saya memesan keluar ini sebagai konsekuensi dari iman. Seperti itu. Ini yang siapa tahu bisa kok. Siapa tahu bisa. Walau alam benar. But 90% fail. Ya, betul. 90% fail. Kenapa? Syarat itu sudah tertuang dalam satu kontrak. Ya. Dan kontrak itu mengandung hukum. Dan langkah hukum bisa diambil. Mungkin HRD-nya, ya Mas kalau ke saya, udah saya ikhlasin aja kamu keluar. Tapi nanti kamu berhadapan dengan korporasi. Korporasi itu tidak berbentuk wujud. Korporasi berbentuk badan hukum. Tindakan yang diambil sesuai undang-undang. Ribet ya? Ya harusnya bukan saya yang jawab ini. Ribet ini. Ada yang nanya lagi tuh. Ya, yang nanya lagi juga. Dia mungkin juga udah mentok. Saya harus gimana? Ya ini pasti yang nanya. Saya tuh harus gimana? Ya. Tapi ini jadi gambaran ya betapa jahatnya riba gitu. Bahkan masih di dunia aja nih. Ya kurang lebih seperti ini gambar yang akan dihadapinya gitu. Dipersulit. Oh, diperumit. Sangat dipersulit gitu. Padahal ya artinya kita sudah sudah bekerja untuk perusahaan itu. Sudah mau berbakti gitu, tapi pun masih dipersulit seperti itu. Ya, namanya kapitalis. Ya dong. Ya, kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Ya. Dan buat teman kita yang nanya, kurang lebih itu jawabannya. Semoga Allah mudahkan. Allah musta'an. Baik, ini kita udah mau closing karena udah cukup sore. Tadi muka kita cerah karena ada matahari, sekarang tidak begitu cerah karena nggak ada matahari. Digantikan dengan, ya diganti dengan lampu juga nggak bisa. Ada itu hebatnya Allah ya. Subhanallah. Kagak tergantikan. Makanya enak tuh kalau hidup udah menggantungkan diri sama Allah. Hidup kita tenang, perasaan kita tenang, nggak ada duit di kantong pun tenang. Gimana bisa tenang? Makan pakai apa? Kamu napas pakai apa aja nggak mikirin kok. Kenapa harus mikirin makan sih? Kamu napas pakai hidung kamu itu aja. Ya loh, harusnya mikirin itu loh. Bisa makan nggak bisa napas mah saya milih nggak bisa makan bisa napas. Kalau boleh milih ya. Itu kan masih bisa hidup juga. Jantung berdetak pakai gimana caranya coba? Kenapa nggak pusing masalah gituan ya? Kalau mau bingung mah. Cuman ini kan kajiannya sebenarnya
senggol-senggolan antara tauhid dengan akidahnya, ya kan? Masalah tauhidnya bagaimana kita bertauhid kepada Allah, menghindarkan semua dari yang Allah larang itu kita hindarin ya, tentang adanya ghoror atau adanya riba atau adanya maisir. Dan ini juga berkaitan dengan akidah ya kan, menggantungkan sesuatu selain kepada Allah. Dan perkara itu dunia perkara yang benar-benar remeh kata Allah ya, perkara dunia. Kenapa saya selalu bolak-balik bilang perkara dunia? Karena dunia itu dianggap ini perkara yang remeh, perkara dunia. Namun perkara dunia yang jika kita lalai, nah Impactnya panjang, akhirat. panjang Abadi. ceritanya. Yo, Masya Allah. itu ngeri banget. Ngeri banget. Ngeri banget. Ya. Ngeri banget. Ngeri banget. Ngambilin slogannya itu mulu ya. Iya. Karena emang sangat ngeri kok. Iya, ngeri loh, ngeri. Jangan main-main sama riba. Jangan bersentuhan Impactnya sampai akhirat. Jangan. Wah, hidup saya susah apa segala macam. Saya udah sering cerita di Vertizon. Saya gembel dulunya. Gembel tidur depan toko orang, gembel. Literally gembel lah, gembel. Gembel, tukang angkat barang, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, tukang angkat barang di pasar induk, tukang cuci piring embuh di mana-mana, kadang di warteg, kadang restoran, masakan Padang, kadang restoran soto Makassar. Loncat-loncat, cuci piring, cuman buat dapat makan. Yang halal. Iya dong, kan cuci piring dikasih nasi sama telur, itu aja udah enak, halal men. Bahagia gitu loh. Dan Allah menjamin rezeki. Iya udah gitu aja, kita kan tugasnya cuma ikhtiar. Nah pakai ikhtiar yang bener aja udah. Nggak usah ngoyo gitu ya. Iya. Ngoyo Kebanyakan mau. Kekayaan di dunia. BM. Gitu. Banyak maunya. Iya kan doa tuh kalau udah ya Allah panjang. Ngaluhnya 30%, mintanya 80%, over. Ini offside nih 10%. Ya kan? Ini udah ini lupa dengan padahal doa itu diawali dengan rasa syukur, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih jaga aku dalam iman Islamku. Ada yang lupa bersyukur tentang itu atau gimana? Atau bersyukur cuman ya Allah alhamdulillah dapat mobil. Mobil itu sepele men. Lihat harta yang Allah titipkan kepadamu, bila tidak bisa membuatmu dekat kepada Allah, maka bisa jadi itu ya. Maka itu bisa jadi itu ujian. Makanya kalau dapat rezeki mendadak, kadang-kadang saya tuh setelah bersyukur langsung istighfar, kaget, astagfirullahaladzim. Harus jadi itu ujian. Nah, iya kalau ini nggak manfaat, inilah manfaat ini misalnya. Nah ini ujian ini. Iya dong. Dan pada saat kamu kena musibah mendadak, contoh sakit kayak tadi tuh, iya kan? Jangan tiba-tiba, tenang we punya asuransi. Pindah, iya kan? Ya. Kok bukan ada Allah? Iya kan ini masalah bayar kok dan segala macam. Iya. Kalau Allah mau bikin itu sehat dengan gratis, so easy. Sangat mudah kok. Ada satu kutipan dari seorang ulama. Harta halal dihisab, haram diazab. Karena harta adalah satu-satunya pertanyaan di akhirat nanti yang ditanya dua. Gimana kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu membelanjakannya. Yang lain umur badan hanya ditanya satu kali. Hanya harta yang ditanya dua kali. Ya, umur dihabiskannya kemana? Iya kan? Tapi kalau harta, dapatnya dulu. Baru spendingnya kemana? Dua. Masya Allah. Tuh. Itulah. Serem. Itu serem. Dan pembahasan sore ini, sore yang indah ini. Di Garut. Ini tentang obrolan enteng sambil ngobrol perkara iman. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan mohon maaf buat yang baru nonton saya, kok penyampaiannya langsung taktuk-taktuk aja. Kayaknya nonton video yang lain deh. Saya mah nggak pakai dikasih empuk-empukan. Kalau memang hukum Allah A, maka katakanlah A. B, ya B. Salah ya salah. Buat saya nggak bisa mencari mudaratnya yang lebih kecil. Yang tadi itu, wah enggak. Kalau buat saya, kalau bisa zero mudarat, kenapa enggak gitu loh.
Dan kok nggak semua orang kan bisa ngejalanin hal seperti itu. Bukan, semua orang bisa ngejalanin hal seperti itu. Masalahnya kita terlalu dimanja. Ini aku sering menyampaikan juga, ini standar hidup seorang muslim. Dan ini apa yang kita harusnya jalanin. Tapi kita ada di sini. Begitu orang menjalani kehidupan sesuai standar seorang muslim, yang di bawah ini ngelihat, wow, amazing. Antum amazing sekali bisa seperti itu. Enggak, kita tuh hanya menjalani muslim yang biasa aja. Itu yang seharusnya, Normal life. Itu yang seharusnya ya. Iya, ini zeronya, ini titik nolnya. Belum tambah 1, belum. Karena yang memang biasa hidup di minus, di bawah gak standar kehidupan seorang muslim, mereka akan melihat orang yang menjalani muslim sehari-hari dengan benar, akan dilihatnya amazing. Padahal belum loh. Belum. Dan yang apa yang saya sampaikan hari ini pun ini belum sesuatu yang bisa dikategorikan plus, masih normal life. Muslim harusnya seperti ini gitu loh. Ini perspektif yang harus kita kuatkan di dalam diri kita. Gitu. Dan saya Stephen Indra Wibowo. Saya Muhammad Rizal. Insya Allah kita ketemu di lain waktu dengan obrolan lain yang nyantai juga, gitu. Tetap nyantai. Dan bermanfaat. Harus itu mas. Pasti ya, betul ya. Dan harus bermanfaat, maksudnya mempertegas pisannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.